Wanita tadi pun terdiam, tidak lagi kudengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata. Tidak ada siapa-siapa di ruangan tengah. Entah kemana wanita itu pergi. Namun, teriak wanita itu mengejutkan kami semua dengan wajahnya yang dihadapkan langsung ke depan wajah Bapak. Assalamualaikum, yo. Balik lagi bersama aku, Dede. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi nih buat kalian ya. Yang berasal dari Twitternya Skala Niskala. Bagi kalian yang penasaran dengan Twitternya dan cerita horornya, link udah aku taruh di deskripsi ya. Oh iya, bagi kalian yang ingin membagikan cerita horor kalian lewat channel ini, kirim aja ke email yang ada di bawah ini ya. Oke, kita mulai. Sumpah Pocong tahun 2005. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, waalaikumsalam dong. Gimana kabarmu? Gimana kuliahmu? Alhamdulillah, semua lancar Pak. Kabar saya sehat. Bapak Ibu sehat kan? Syukurlah nak, bapak ibu sehat. Kemudian seketika hening. Tak ku dengar lagi suara Bapak dari telepon. Yang ku dengar hanyalah suara lelaki tengah menahan isak tangisnya. Feelingku benar. Sepertinya Bapak sedang tidak baik-baik saja. Sudah kuduga, sejak ku angkat dengan telepon, suara dan nada bicara Bapak tidak seperti biasanya. Pak, Bapak kenapa? Nggak apa-apa nak, kamu buruan pulang ya. Kalau bisa, minggu depan. Bapak mau ngomong sama kamu. Iya Pak, insya Allah. Saya pulang minggu depan. Sejenak aku berpikir, bagaimana agar minggu depan bisa kupenuhi permintaan Bapak untuk pulang. Karena jujur saja, aku berkuliah sambil bekerja di kota metropolitan. Aku tidak ingin menambah beban Bapak yang hanya seorang supir angkot di Jawa. Aku mengambil kerja paruh waktu sebagai seorang waiters di sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, bisa aku kumpulkan untuk membayar uang semesteran dan biaya hidup sehari-hari. Malam harinya, aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti minggu depan. Syukurlah, atasanku itu sangat baik hati dan langsung mengizinkanku. Singkat cerita, aku tiba di hari aku pulang. Aku menuju terminal bus dan naik ke bus jurusan Kota P di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalanan 8 jam. Sampailah aku di terminal kotaku. Aku lanjut dengan naik ojek menuju rumah. Assalamualaikum. Aku membuka pintu rumah. Rumah terasa sunyi dan sepi. Aku menuju kamar bapak dan ibu karena tidak aku temui siapapun di rumah. Namun di kamar pun mereka tidak ada. Kulihat jam sudah pukul 14.20. Aneh, biasanya bapak sudah pulang dan ibu selalu di rumah. Karena ibu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Mungkin sedang pergi ke tetangga, pikirku. Aku pun merebahkan tubuhku di kamarku. Sudah 2 tahun aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama. Baunya, suasananya, kehangatannya tak banyak berubah. Sampai tak terasa, aku memejamkan mataku dan terlelap dalam tidurku. Nak, bangun. Udah maghrib ini loh. Suara ibu membangunkanku. Benar saja, aku mendengar azan maghrib. Aku bergegas mandi, kemudian sholat. Kemudian bapak menghampiriku yang sedang asik menonton TV sambil makan cemilan. Nak, setelah ini temani bapak tahlilan ya di rumah Bu Sri. Lah, tahlilan? Ada apa pak? Tanyaku penasaran. 3 hari yang lalu anaknya Sulis meninggal terkena penyakit diabetes akut. Sulis adalah teman baikku. Kami bersama-sama sejak umur kami masih 2 tahun sampai di bangku SMK. Bapak memang sengaja tidak memberitahu karena tidak ingin mengganggu kepikiranku. Akhirnya aku berangkat menuju rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak orang berkumpul. Bapak-bapak. Tak lama setelahnya tahlilan pun dimulai. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah
bersama-sama dengan dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelahnya membaca Yasin dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Orang-orang desa di umumnya akan memejamkan mata sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan ketika membaca lafaz la ilaha illallah yang diulang-ulang. Saat itu aku yang tak terbiasa hanya sedikit menunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak di sana. Semua terlihat kusuk, ada juga yang mengantuk. Tiba-tiba telingaku berdengung sangat kencang sampai terasa nyeri. Saking sakitnya aku sampai refleks menutup telingaku dengan kedua tanganku. Aku merasa kesakitan, namun anehnya bapak yang ada di sampingku sama sekali tidak bergeming. Padahal aku mengadu cukup keras. Bapak tetap fokus membaca tahlil. Lalu samar-samar aku melihat ke arah kaca jendela, karena kebetulan aku duduk di depan kaca jendela yang mengarah langsung ke arah teras dan halaman depan. Di sana aku melihat bayang-bayang putih berwujud pocong, dan wajah itu aku mengenalinya. Dia adalah almarhum Sulis, temanku. Wajahnya hitam, menatapku. Ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu, sosok Sulis menghilang. Seketika itu pula, denging di telingaku berhenti. Tak lama, tahlilan selesai. Seperti biasa, keluarga Sulis membagikan nasi berkat. Aku dan bapak pun bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 rumah saja. Sesampai di rumah, aku mulai bertanya kepada bapak, "Pak, sebenarnya Sulis meninggal karena apa sih?" Sembari membuka toples cemilan di meja depan TV. Kan sudah bapak bilang, dia kena diabetes akut. Jawab bapak. Karena malam semakin larut, aku memilih tak melanjutkan pertanyaan kepada bapak. Aku masuk ke kamarku dan berniat untuk tidur. Namun, sudah setengah jam berlalu. Aku belum bisa tidur juga. Bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Aku mematikan bola lampu yang ada di kamarku. Namun, masih terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi kondisi cahaya di kamarku semakin terang. Kebetulan, ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku. Jadi aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendelaku. Ranjang menempel di tembok dan di sebelah kanan ada jendela. Perlahan aku mendekati jendela, berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur, sebenarnya sangat merinding. Jelas aku mulai takut. Kala itu, karena sejak di rumah Sulis tadi pun sudah diperlihatkan sosoknya. Namun, aku beranikan diri untuk melihat ke arah jendela, dan tidak ada siapapun, dan tidak ada apapun. Singkat cerita, aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya, ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah juga sudah ramai beberapa warga yang sedang kadang kabut. Bu, ada apa bu?" Tanya aku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. Ayo nak, ayo ikut ibu ke rumah Bu Sri. Pinta ibu itu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikut saja. Di rumah Bu Sri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu beliau adalah sesepuh desa, namun lebih mirip seperti dukun. Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak, ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Bu Sri dan 2 ibu-ibu yang lainnya. Kulihat Bu Sri menangis sesenggukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun, alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami yang sudah duduk melingkar di ruangan tengah. Aku tidak tahu siapa wanita tersebut, namun sepertinya bukan warga desaku. Sudah ya, bapak, ibu, bisa dimulai ya.
Bu Sri, silahkan siapkan apa yang sudah saya minta. Ucap Mbah Tua. Bu Sri pun masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa tampah besar berisikan bunga-bungaan, daun bidari, air dalam gelas kecil, telur ayam kampung, jipang, pisang, kemenyan, dan beberapa benda lainnya. Tampah tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafan menyerupai pocong. Kemudian wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga yang lainnya hanya terdiam menyaksikan Mbah Tua yang mulai merapal kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dia katakan karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa Kawi. Namun ada yang membuyarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita itu yang dikafani. Sosoknya sama, berbentuk pocong. Perutku terasa sangat mual melihat sosok itu. Tiba-tiba HP ku bergetar di saku celana. Kulihat ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Karena aku berpikir tidak penting, jadi aku matikan saja. Namun nomor tersebut terus-menerus meneleponku. Aku mohon izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon itu. Halo, siapa ini? Kidung, rupanya kamu sudah pulang kampung ya. Pasti kamu terkaget. Wanita jalangmu sudah mati. Kamu lihat saja ke depannya. Akan lebih mengerikan. Ucap seorang laki-laki. Halo, siapa ini? Jangan macam-macam sama saya ya, bentakku. Namun, sambungan telepon terputus begitu saja. Aku bersikap setenang mungkin agar tidak membuat orang tuaku khawatir. Aku pun kembali masuk ke ruangan tengah, rumah Ibu Sri. Namun, saat aku kembali, warga dan orang tuaku termasuk Bu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah Mbah Tua dan wanita di kafani. Masuklah ke kamar. Kalau nggak pingin ke bawah-bawah, ucap Mbah Tua kepadaku. Aku pun bergegas masuk ke kamar yang ternyata sedari tadi ada bapak menunggu di pintu kamar sambil melambaikan tangan kepadaku. Aku dan yang lainnya bersembunyi di kamar itu sampai sesekali mengintip ke ruangan tengah karena kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruangan tengah. Beberapa saat kemudian ada suara wanita berteriak kencang, lalu terdengar seperti nada marah. Samar-samarku dengan Mbah Tua ketakutan. Keluarlah, pulanglah, pergilah. Ini bukan tempatmu. Ini bukan duniamu. Salahmu sendiri. Sudah menyalahi takdir Tuhan. Salahmu sendiri. Sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu lagi dikejar-kejar. Sumpahmu sudah mati. Siapa yang menanam, pasti akan menuai. Bentak Mbah Tua pada orang yang entah siapa. Sejenak, aku dan yang lainnya mengintip dari celah pintu. Saking penasarannya, ternyata wanita di kafani itu tengah melayang dengan suara yang meraung-raung, penuh amarah. Terlihat wanita itu seperti hendak menyerang Mbah Tua, namun selalu terpental mundur ketika Mbah Tua menyodorkan benda seperti tasbih. Namun aku yakin itu bukan tasbih ke depan wanita itu. Namun wanita itu tak gentar. Justru sosoknya semakin membesar dan kian makin tambah besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit rumah. Mbah Tua kala itu ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Mbah, kesinilah. Kalau sudah tidak kuat. Bapak mencoba memanggil Mbah Tua dari celah pintu kamar. Mbah Tua berlari ke arah kami. Setelah Mbah Tua masuk, Bapak sekarang mengunci pintu kamar. Wanita tadi pun terdiam. Tidak lagi ku dengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata. Tidak ada siapa-siapa di ruangan tengah. Entah kemana wanita itu pergi. Namun, teriak wanita itu mengejutkan kami semua dengan wajahnya yang dihadapkan langsung ke depan wajah Bapak. Wajah yang telah memerah dengan urat-urat yang menonjol, mata yang melotot, dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Bapak sangat ketakutan dan membanting pintu sangat keras.
Bunyi pintu seperti dipukul-pukul menggunakan kepala. "Gimana Mbah?" tanya Pak Sony, salah satu warga kepada Mbah Tua. Sudah, sabar dulu. Sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa merasuki tubuh manusia lama. Tunggu saja. Jawab Mbah Tua tenang. Narti. Ternyata wanita yang dikafani bernama Narti. Siapa dia? Batinku, benar saja. Beberapa saat kemudian, terdengar suara luar kamar. Mbah Tua membuka pintu, dan Narti sudah tergeletak pingsan. Mbah Tua memerintahkan untuk segera melepaskan kafan dari badan Narti. Narti dibaringkan di sofa, lalu diminumkan air putih. Mendadak hening, tidak satu pun yang berkata-kata. Sri, setelah ini, saya tidak bisa membantu apa-apa lagi. Anakmu sudah kelewatan batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan. Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan, supaya anakmu bisa tenang di alam gaib. Setelah Mbah Tua membuyarkan kesunyian di rumah Bu Sri. Bu Sri hanya mengangguk pasrah. Ada raut kesedihan di wajahnya. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah Tua menggendong Narti yang belum terlalu sadar. Sampai di rumah, aku membuka obrolan dengan ibu yang hendak memasak. "Bu, tolong jangan ditutup-tutupi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Sulis? Kok bisa begini?" Tanya aku mendesak ibu. Awalnya, ibu masih menolak untuk bercerita. Namun aku terus memaksa. Akhirnya, ibu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sulis. Nah, gimana menurut kalian cerita tadi dari sudut pandang Kidung? Aku akan menceritakan cerita dari sudut pandang ibu di part selanjutnya. Bagi kalian yang suka dengan video ini atau channel ini, mohon tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa memberikan lagi sebuah cerita horor lagi yang mungkin aja nih terjadi pada kalian.